Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Virgi Dias Prasetya. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin ya teman-teman. Kemarin kan kita sudah membuat backend ya dari aset admin LTI. Kemudian kita juga sudah merapikan aset admin LTI-nya juga. Ini yang kemarin ya teman-teman. Ini sudah saya tambahkan ini ya, ada out. Ini sudah saya template sudah saya tambahkan template untuk login di sini, template untuk login. Kemudian kita coba panggil saja ya seperti apa untuk templatenya. Oh ya, sebentar. Di sini kita hapus dulu ya ini. Oke. Seperti ini ya teman-teman untuk template loginnya. Ini dari tempat PKL saya, itu di PT Tanjung Mulia Informatika. Ini udah ada templatenya. Sini kita akan membuat supaya kita bisa login dan diarahkan ke dalam backend. Oke, yang pertama di sini teman-teman perlu diperhatikan itu pada bagian database. Pertama kita buat dulu ya untuk database. Di sini saya sudah membuat ya untuk tabel pengguna ini. Ini saya menggunakan database yang sudah ada saja. Di sini ada tabel pengguna, nanti kita akan menggunakan tabel ini. Oke, untuk strukturnya seperti ini ya teman-teman. Ada ID, ini primary key, kemudian user, password, nama, dan kode agama, kelamin. Ini untuk project PKL saya ya teman-teman. Yang kita gunakan ini hanya ID, user, password, ya, dan nama mungkin nanti. Oke, langsung saja teman-teman karena database sudah kita buat. Selanjutnya kita membuat koneksi terlebih dahulu. Di sini untuk koneksi database kita buat folder dulu. Kita buat folder database saja. Kemudian di dalam folder database kita buat filenya config.php saja ya. Seperti ini ya, config.php. Oke, selanjutnya di sini kita buka dulu untuk tag PHP-nya. Oke, kita jangan lupa ya untuk menutup. Nah, kita akan mengoding di bagian dalam tag PHP ya. Yang pertama di sini kita buat date ya, date default time zone, nah yang ini ya, time zone set. Kemudian ini di Asia Jakarta. Oke, seperti ini ya teman-teman, jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya setelah kita set time zone, kita buat variabel ya teman-teman. Kita buat variabel koneksi ya. Kita buat variabel koneksi yaitu MySQLi connect ya. MySQLi connect. Oke. Di sini kita karena kita di localhost ya. Karena di lokal kita tuliskan localhost. Kemudian
karena usernya ini root, maka kita buat root. Kemudian untuk password tuh tidak ada ya, kosong. Kemudian untuk database-nya itu namanya tadi ya, ini teman-teman, servicecom.db ya. Kita masukkan di sini untuk nama database-nya, servicecom.db. Oke, benar ya teman-teman. Jangan lupa titik. Oh, enggak. Kalau ini nggak perlu ya teman-teman. Oke, setelah kita buat config.php-nya ya untuk mengkoneksikan database, kita langsung ke bagian out ya di sini. Oke, di sini kita buat untuk memanggil database ya. Ini require once. Sebentar, kita buka dulu untuk PHP-nya. Oke, seperti ini ya teman-teman, require once. Oke, kemudian titik dua, maaf, require once ada di database ya, kemudian database config.php seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita yang perlu diperhatikan di sini ya teman, perbesar dulu. Kemudian di bagian, nah ini di bagian button ini perlu kita perhatikan. Di bagian button di sini, yang button ini ya teman, button login, kita akan membuat kita akan memanggil nama buttonnya ya di sini teman-teman, memanggil nama button di bagian query ya. Nah, perlu diperhatikan di bagian nama, karena di sini saya menggunakan namanya itu login ya teman-teman. Kita langsung saja membuat variabel terlebih dahulu di bagian bawah form ya teman-teman. Di sini kita buat di sini saja, tidak apa-apa. Pertama kita buka tag PHP. Oke. Setelah kita buka, kemudian kita akan membuat perkondisian ya teman-teman. Ini kita membuat perkondisian if ya, jika set ya, jika dollar post ya teman-teman. Kemudian untuk nama button ya yang akan kita set ya. Nah, di sini nama buttonnya itu login, maka kita tuliskan di sini login ya teman-teman. Jika button login itu di trigger ya, sini kita buat komen saja untuk men-trigger button login ini teman, untuk men-trigger button login. Kemudian kita buat ini ya, saya lupa. Nah, kita buat variabel ya untuk menampung inputan. Ini kita buat variabel untuk menampung inputan. Misalkan di sini kita buat variabel untuk menampung username ya terlebih dahulu. Maka kita buat di sini, kita buat variabel username, kemudian trim ya,
mysqli real escape. Nah, seperti ini teman-teman, cap string. Kemudian kita panggil tadi ya variabelnya, variabel koneksi, kemudian $post. Oke, kita tampung username. Oke, kita tampung ya username di sini. Oke, selanjutnya kita buat variabel untuk menampung passwordnya. Nah, kita buat variabel seperti sebentar, untuk ini teman-teman, sebentar, untuk apa namanya, enkripsi di bagian password. Di sini saya menggunakan MD5 ya teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan untuk password itu menggunakan enkripsi MD5. Nah, baru kita trim ya. Kita ini saja ya biar cepat. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Nah, sebentar. 1, 2. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini. Saya lupa titik koma di sini. Oke, kita sudah membuat variabel untuk menampung password. Nah, sebentar. Oke, pas ya. Kemudian kita buat variabel untuk mengecek database ya. Selanjutnya cek database mysqli query ya. Kita akan buat query untuk cek database. Di sini berarti $koneksi. Oke, untuk koneksi itu kita panggil dari config.php ya, di sini dari variabel koneksi untuk koneksi database. Untuk sedikit penjelasan saja teman-teman. Kemudian kita membuat SQL ya. Itu berarti select ya, karena kita akan melihat select karena kita butuhkan semua tabel ya. Berarti select bintang from tabel pengguna tabel pengguna where user sama dengan username. Untuk user itu sama dengan username ya. Kemudian password sama dengan $password. Oke, seperti ini ya teman-teman. Sebentar saya koreksi terlebih dahulu. Koneksi. Oke.
seperti ini ya teman-teman untuk query cek database. Oke, enter. Selanjutnya setelah kita cek database, kita buat variabel untuk return value ya, untuk kembalian. Jika username yang ada pada inputan sama dengan username yang ada pada database, maka nanti return value-nya itu 1 ya. Jika tidak sama dengan database, maka untuk return value-nya itu 0. Baik, kita pertama buat variabel untuk return value terlebih dahulu. Buat return value to MySQL numRows. Oke, seperti ini ya teman-teman. Cek database. Oke, seperti ini. Lupa titik koma. Kemudian kita buat perkondisian ya. Jika return value itu lebih dari 0 ya. Berarti ini true. Jika return value-nya itu true, maka session start. Kemudian kita buat variabel data user SQLi fetch masuk. Ini untuk membuat array ya, untuk membuat array. Kemudian dari cek database. Oke, seperti ini. Kemudian kita start untuk sessionnya ya, session. Oke, user data user. Oke, seperti ini. Kemudian jika ininya user. Oke. Jika session user sama dengan data user yang ada pada database ya, ini dibacanya. Oke, kemudian kita buat lagi untuk sessionnya ya, session untuk nama ya di sini. Nama. Data user itu nama. Oke, titik koma. Sebentar. Oh, iya. MySQL. Sebentar. Oke. Setelah kita membuat session, kemudian echo ya. Jika return value-nya lebih dari 0 dan kemudian dicek ya apakah inputan sama dengan database. Jika true ini ya, jika lebih dari 0
echo. Ini kita membuat JavaScript ya teman-teman. Script ini script, kemudian window dot location. Kita akan buka itu tipe ya, backend. Kita akan membuka backend. Oke, di koma, kemudian kita akan membuat else ya di sini. Kita akan membuat else. Jika tidak, berarti kita kembali kita buat ke out saja ya teman-teman. Kita buat kembali ke out. Oke, kita cek apakah sudah bisa ya teman-teman. Kita coba. Apa ini? Hmm, 65. Oke, maaf teman-teman, tadi ada error ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan isset itu dengan kurung buka seperti ini ya. Jadi saya ada kesalahan. Seharusnya di sini kurung siku, teman-teman. Harusnya itu kurung siku. Kita pindahkan ke dalam sini. Oke. Sebentar. Kita hapus satu. Oke. Selanjutnya kita cek ya, teman-teman. Apakah sudah bisa? Oke. Sudah berhasil masuk ya, teman-teman. Untuk loginnya di sini sudah berhasil. Jadi seperti ini ya untuk codingan login. Jadi intinya yang pertama kita buat terlebih dahulu untuk ini teman-teman. Kita buat terlebih dahulu database-nya. Kita buat database-nya, kemudian kita insert ya. Kita insert, kemudian di sini kita buat database atau koneksi database. Kemudian kita buatnya variabel global untuk memanggil database. Kemudian kita buat index ya pada out. Ini karena saya memakai template, jadi sudah ada indeksnya. Di sini kita hanya menambahkan memanggil database-nya ya, require once. Kemudian kita coding seperti ini ya. Kita coding di bagian bawah form kalau saya di bagian bawah form. Kemudian kita iset untuk pattern loginnya. Kemudian kita buat variabel untuk menampung username. Kemudian kita buat variabel untuk menampung password. Dan kita buat juga variabel untuk mengecek database ya. Ini kita menggunakan select ya, karena kita akan melihat tabel pengguna ya. Select bintang ini untuk melihat
semua kolom dari tabel pengguna. Ini where user sama dengan username, passwordnya juga sama dengan password. Oke, kemudian selanjutnya kita buat variabel untuk return value ya. Kemudian kita buat perkondisian dari variabel return value. Jika return value-nya itu lebih dari 0, maka session start ya. Kemudian kita buat variabel data user dengan mengubahnya menjadi array ya dari variabel check database ya. Jadi kita panggil, kemudian kita buat menjadi array. Kemudian kita menggunakan session, kita buat session untuk user, kemudian kita buat session juga untuk nama ya. Dan jika return value-nya itu lebih dari 0 ya, itu 1, itu kita akan membuka backend ya, yang ini. Jika return value-nya itu 1, maka kita akan membuka backend, kita diarahkan ke backend. Kemudian jika kita gagal, maka akan didirect ke ini bukan gagal ya, salah karena belum buat untuk yang gagal, kita out saja. Oke, seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.